Ini Sar, Binsar. Binsar. Binsar pura-pura Ya, budak ya, itu. kenapa, Bre? Tanya aja lah, Bre. Tanya. Apa ya? Ya. Oh, begini. Kan aku nanya ini aja deh. Kitab yang diberikan ke Nabi Isa itu sekarang di mana, Bro? Maksud saya bahannya gitu loh. Barangnya itu gitu, kitabnya itu. Barangnya ya. Boleh nanya itu dulu. Iya. Oke. Enggak, Gurunya. gini maksud saya, kenapa aku nanya itu, biarkan contohnya siapa tahu bisa saya dapat infonya di mana. Mau contohnya mau baca apa gimana kan gitu maksud saya, Bro. Iya, ngerti. Yo Gurunda, kitabnya Nabi Isa kemana sekarang Gurunda? Kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Gurunda? Iya, Bin. Oh, bukan ini. Ini Burundi, ini bukan Gurunda. Burundi. Gurunda. Oh, Gurunda. Kasih ini Jauh aja, dari Bang. perangkap tuh, Res. Kasih perumpamaan aja sama Binsar, susu dengan madu tuh. Jawab ya. Jadi gini, nggak melulu buku artinya ikhwan. Madre Binsar. Misalnya contoh kita ambil di An-Nisa ayat 24 ya. An-Nisa ayat 24. Ini gua open cam. Nah, An-Nisa 24 gua pakai ini aja deh. Ini. Nah, lu lihat di sini ya. Mana dia? Ini. Kitaballahi alaikum. Nah, di sini kan ada kata kitab ya, kitaballahi alaikum. Nah, kita lihat kata perkatanya. Nah, kitabah. Tuh, artinya apa? Dekrit atau ketetapan. Ketetapan. Oh ya ya. Terus Nah, jadi ketika ditanya barangnya mana, ya nggak bisa karena ketetapan Allah bukan barang. Ketetapan Allah adalah apa yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya. Sehingga gini simpelnya Binsar kalau dalam Islam itu. Apa sih Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu secara general? Itu adalah wahyu khusus kepada salah satu nabi, nabinya Allah. Contoh misalnya wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam namanya Taurat. Wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam namanya Zabur. Wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil. Gitu. Jadi nggak melulu bentuknya gitu. Itulah kenapa. berarti itu berarti yang diterima Isa itu bukan bentuk tulisan langsung kayak bentuk bahan kertas gitu ya, Bro ya, maksudnya ya. Yes, exactly. Oh, oke ngerti. Ya masuk akal. Ya betul. Saya kira selama ya itulah salah satu selama ini yang saya pengen tanya juga ke teman-teman, ternyata penjelasannya emang masuk di akal sih sebenarnya. Sebenarnya bukan kayak tulisan ada udah tertulis dari surga tiba-tiba di bawah Isa gitu kan, bukan gitu kan konsepnya kan. Bukan gitu. Oke Bro. Oke, thank you. Siapa yang Oke, bilang siap. kayak gitu, Bang? Semua para nabi Enggak, itu maksud saya, itu makanya saya bilang itu yang saya kira selama ini gitu loh, maksud saya, Bro, ya. Bukan masuk apa-apa ya, Bro ya. Aman. aman. Itu mencerahkan gitu loh. Itu makanya di Allah itu berfirman di surah An-Najm ya. An-Najm. Nah, di sini. Wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha, gitu kan. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan gitu. Ini kan nanti kita nemu nih preferensinya. Ini zaman gua ini ya, argumen jadul lah ini. Nah, misalnya kita lihat di tunggu. Mana nih dia? Ini dia. Nah, bisa kita lihat di Quran. Ini terus kita buka lagi di sini.
Nah, ini terus ada lagi di oh iya. Mana dia? Nah, ini lihat, perhatikan ya. Taurat, Zabur, Injil, tadi Al-Quran ya. Sekarang lihat, apakah yang ada dalam Nabi Muhammad SAW sama dengan 3 nabi lagi yang diberikan kitab. Perhatikan persamaannya. Ini Nabi Musa ya, ini Nabi Musa alaihissalam ya. Di Keluaran 4:12, ketika Tuhan ngobrol dengan Nabi Musa. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sama konteksnya ya, sama Nabi Muhammad ya. Iya betul. Nah, Satu, Nabi Musa. diutus gitu kan? Ya, kita lihat sekarang Zabur. 2 Samuel 23 nomor 2. Inilah Mazmur. perkataan Daud yang terakhir. Zabur. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Sama ya? Nabi Daud nih. Tuh, perkataan Daud. 2. Sekarang yang terakhir Yesus, Injil. Iya, sama betul. Injil Yohanes 12. Merah, Yesus. Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Semua sama. Iya. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitulah, macam-macam kayak gitulah. Jadi apa ya? Tadi udah gua buktikan Daud, bukan Musa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya kitab itu adalah memang yang keluar dari mulut nabi-nabinya. Kalau udah keluar dari orang lain, my bre, dalam Islam itu namanya hadith, atsor, dan khobar. Hadith itu perkataan Nabi, atsor perkataan sahabat, khobar perkataan orang-orang lain. Anjir, keren banget Islam, Masya Allah. Urutan-urutannya gitu harus jelas semua gitu ya, maksudnya bro, yang mana yang Nabi gitu-gitu ya. Iya gitu, supaya kita tahu perkataan siapa nih yang kita bahas. Supaya kita tuh balik lagi, Islam kan tauhid dan syirik gitu. Jangan sampai kita menyetarakan perkataan manusia dengan Tuhan kita, bre. Makanya kalau ini betul. Lu lihat perhatikan ini ya. Ini kitab lu ya. Ini kitab lu, kita lihat nih. Kan di sini ada kisah Yesus, kisah di sekitaran Yesus. Nah, itu kalau di kita namanya Sirah Nabawiyah. Nah, jadi perjanjian lama, perjanjian baru kalian ini yang menceritakan kisah orang-orang dari Kejadian sampai Wahyu, itu sama dengan ini, my bre. Tuh, ini Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah, iya. Nah, ini kalau direndengin sama kitab kalian ya sama-sama aja bentuknya. Ada dari zaman Nabi penciptaan, ini dari zaman Nabi Adam. Ini nanti zaman nabi-nabi Israel dan Arab, terus Nabi Muhammad, ini kisah Nabi Muhammad, terus setelah Nabi Muhammad kisah Islam, habis kisah Islam nanti baru ke akhir zaman, hari kiamat, hari penghakiman dan surga di sini. Itulah. Aduh, jatuh. Jadi mentoknya perjanjian baru di kami Islam itu setaranya sama Sirah Nabawiyah gitu. Kecuali kalian bisa mengambil semua perkataan Allah Bapa di sini lalu disimpan begitu aja, itu baru jadi itu baru jadi setara dengan Al-Quran lah, bisa setara sama Al-Quran kalau kalian mencabut semua perkataan Tuhan dengan meninggalkan semua perkataan manusia.
Karena kalau kayak gini, terus kayak gini lagi kawanku, kita lihat ya. Misalnya Matius berapa ya? Matius 15. Kita lihat di sini Matius. Bukan. Lukas ini harusnya. Ini di Lukas menarik ini. Oh, Markus ya. Markus. Mana nih hotel? Ayo naik dong. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi. Silakan kalian naik dong. Nggak usah takut. Kami gak makan Pilih orang. lawan Bang Juma, Kores, atau Yusuf Yusuf. Ayo. Dari tadi nggak ada naik ya? Emang benar-benar nggak ada itu? Masa nggak ada Nggak teman-teman ada. ini yang mau diskusi? Udahlah kok sadat aja lagi. Kalau saya dibilang mau berdebat udah malas itu. Aduh, buat kalau aku dapat apa sih? Kalau aku mah udah mendingan belajar aja deh. Jangan menghujat gitu aja, udah belajar. Nah, saya punya pertanyaan. Gitu. Setelah kamu kan udah malas tuh kamu bilang. Berarti kamu sudah Oke, silakan Kores. Tunggu lihat ini. Nah, ini nih. Kalau kita nyampurin perkataan manusia dan perkataan nabi gitu, jatuhnya nanti begini, Bre. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini merah Yesus. Tiba-tiba kan ada kesimpulan nanti yang difitnahkan kepada Yesus. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Loh, kok bisa begitu gitu loh. Yang kayak gini-gini lah, Bre. Itulah kenapa dalam Islam itu Allah Azza wa Jalla firman-Nya itu tidak kami campurkan. Jadi firman-Nya Allah ya udah itu aja firman Allah, diem firman Allah. Teman-teman, mohon ini, aku boleh ini nggak? Aku mau bilang, aku mau bikin temanya apakah Tuhan nete, boleh nggak? Janganlah. Jangan ya, bikin stiker. Apakah Tuhan nete? Jangan. Gak usah ya. Oke. Nggak usah. Lanjut, Res. Nah gitu jadi kawan-kawan Kristen dan Binsar. Yuk pertanyaan berikutnya apa, Bin?